Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvini Iklima Dwi Cahyani, BP 1610531032. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Efisiensi Sekuritas Market. Nah, di mana di sini terbagi dari 7 sub materi. Yang pertama yaitu pengertian efisiensi, yang kedua bagaimana harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia secara penuh. Yang ketiga yaitu implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan. Yang keempat yaitu keinformatifan harga. Yang kelima, capital asset pricing models. Yang keenam, asimetri informasi. Yang ketujuh, pengaruh sosial dari bekerjanya pasar sekuritas. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian efisiensi, di mana terdapat beberapa definisi pasar sekuritas efisien. Yaitu pasar sekuritas efisien adalah tempat di mana harga-harga dari sekuritas yang diperdagangkan pada pasar tersebut setiap waktu menggambarkan secara tepat seluruh informasi yang diketahui secara publik mengenai sekuritas. Nah, dari situ terdapat 3 poin khusus yang penting. Yang pertama yaitu harga pasar adalah efisien dalam kaitannya dengan informasi yang diketahui secara publik. Nah, di mana orang-orang yang memiliki informasi dari dalam akan lebih banyak mengetahui daripada pasar. Jika mereka lebih berharap untuk mengambil keuntungan dari informasi tersebut, orang dalam tersebut akan lebih menguntungkan atas investasi mereka, karena harga pasar investasi ini merefleksikan hanya informasi dari luar yang tersedia secara publik, tidak memasukkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang dalam. Yang kedua yaitu efisiensi pasar adalah sebuah konsep relatif. Pasar adalah efisiensi relatif terhadap saham dari informasi yang tersedia secara publik. Tidak ada sesuatu dalam definisi yang menyarankan bahwa pasar adalah maha tahu dan bahwa harga pasar selalu menggambarkan yang benar-benar mendasari nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu investasi merupakan permainan jujur jika pasar adalah efisiensi, di mana hal ini berarti investor tidak dapat mengharapkan untuk memperoleh kelebihan tingkat pengembalian atas sebuah sekuritas atau portofolio sekuritas di atas tingkat pengembangan normal yang diharapkan atas sekuritas atau portofolio yang bersangkutan, di mana tingkat pengembalian normal mengizinkan adanya risiko. Materi kedua yaitu bagaimana harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia secara penuh. Pada dasarnya apa yang diberlakukan adalah bahwa nilai estimasi keamanan investor harus rata-rata tidak bias, yaitu pasar tidak bisa secara sistematis salah menginterpretasikan implikasi nilai dari sebuah informasi saham, tetapi memilih untuk menaruh sebuah penilaian terhadap sekuritas secara rata-rata benar atau tidak bias. Nah, untuk melihat bagaimana pasar dapat berperilaku dengan cara ini, terdapat argumen yang berasal dari Fama tahun 1970 bahwa ketika investor dalam jumlah yang cukup dapat secara penuh mengeksploitasi informasi yang tersedia, hal ini cukup untuk menciptakan efisiensi. Yaitu sebagai contohnya yaitu analisis keuangan dan lembaga investasi mungkin cukup dalam mengevaluasi nilai sekuritas, sehingga ketika investor yang lain mengikuti rekomendasinya, harga yang dihasilkan benar-benar merefleksi secara tepat informasi yang tersedia mengenai sekuritas ini. Argumen ini menekankan bahwa asumsi yang digunakan adalah keputusan individu yang bersifat independen. Materi yang ketiga yaitu implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan. Nah, di mana terdapat 4 implikasi utama dari pasar sekuritas efisien untuk pelaporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak berdampak pada harga sekuritas selama kebijakan tersebut tidak memberikan efek perbedaan cash flow. Kebijakan khusus yang digunakan
yang digunakan dan diinformasikan sesuai diberikan sehingga pembaca dapat membandingkan antara kebijakan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu pasar sekuritas efisien selalu berkaitan dengan pengungkapan penuh. Nah, jika manajemen perusahaan memiliki informasi relevan tentang perusahaan dan jika informasi diungkap dengan sedikit, manajemen harus dapat mengungkapkan informasi tersebut atas dasar waktu. Jika tidak, hal ini memastikan bahwa informasi siap diketahui investor dari sumber-sumber lain. Yang ketiga yaitu efisiensi pasar mengimplementasikan bahwa perusahaan tidak seharusnya selalu berkonsentrasi pada investor naif. Nah, maksudnya di sini itu bahwa informasi laporan keuangan tidak perlu dipresentasikan secara sederhana sehingga semua investor dapat mengerti. Alasannya karena sejumlah investor mengerti tentang informasi yang diungkapkan. Maka hal tersebut cukup untuk meyakinkan bahwa harga pasar saham adalah sama dengan jika semua investor mengerti akan pengungkapan tersebut. Yang keempat itu akuntan harus dapat menyediakan informasi yang berguna, cost efektif, karena akuntan bersaing dengan penyedia informasi yang lain seperti analisis keuangan, media, pengungkapan oleh karyawan perusahaan, dan seterusnya. Jadi, argumen pasar efisien itu adalah bahwa selama perusahaan mengungkapkan kebijakan yang dipilihnya dan beberapa tambahan informasi yang dibutuhkan untuk merubah dari satu metode ke metode yang lain, investor mampu membuat perhitungan untuk melihat perbedaan dalam pelaporan dari laba bersih yang dilaporkan. Materi yang keempat yaitu keinformatifan harga. Yang pertama yaitu ketidakkonsistenan yang logis. Nah, di mana hal ini mendorong harga pasar untuk mencerminkan karakteristik full reflex atau adalah tindakan yang dilakukan oleh investor yang selalu berusaha untuk memperoleh dan mengolah informasi sehingga dapat membuat keputusan menjual atau membeli sekuritas tersebut. Ketidakkonsistenan yang logis adalah apabila harga yang telah mencerminkan informasi yang ada, tetapi investor memiliki motivasi untuk memperoleh informasi tersebut. Nah, maka harga tidak akan secara penuh mencerminkan informasi yang tersedia. Ada yang disebut dengan liquidity traders atau noise traders yang melakukan transaksi dengan tidak berdasarkan pada evaluasi rasional atau informasi yang relevan. Materi yang kelima yaitu capital asset pricing models. Terdapat hubungan antara harga sekuritas yang efisien dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atas sekuritas tersebut. Dalam hal ini kita dapat menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Models. Terdapat 3 kegunaan utama formula CAPM tersebut, yaitu yang pertama yaitu bagaimana harga pasar tergantung pada ekspektasi pasar atas harga saham, masa depan, dan dividen. Nah, jika ekspektasi ini berubah, maka harga saat ini akan secepatnya berubah untuk merefleksi ekspektasi yang baru. Yang kedua yaitu dengan kembali pada sudut pandang ex post dari return, CAPM menyediakan cara untuk memisahkan tingkat pengembalian yang direalisasikan atas saham ke dalam komponen yang diharapkan dan tidak diharapkan, yang diharapkan dan tidak diharapkan. Nah, variasi dari CAPM ini disebut sebagai pasar models. Yang ketiga yaitu model pasar menyediakan cara yang nyaman untuk mengestimasi beta saham. Yang dimaksud itu adalah pengukuran risiko penting untuk investor. Materi yang keenam yaitu asimetris informasi, di mana para penggunaan internal atau manajemen memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak seberapa para pengguna eksternal. Nah, situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi.
yaitu suatu kondisi di mana adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stockholder pada umumnya sebagai pengguna informasi. Menurut Scott, terdapat dua macam asimetri informasi. Yang pertama yaitu adverse selection, yaitu jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang memiliki manfaat informasi sedangkan pihak lain tidak memiliki manfaat informasi yang sama. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh manajer atau orang dalam perusahaan dengan mengendalikan informasi kepada investor sesuai kepentingannya. Untuk mengatasinya itu, permasalahan adverse selection ini, manajemen harus menyebarkan informasi dalam kepada pihak lain secara bersamaan dan merata. Yang kedua yaitu moral hazard, yaitu jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang dapat mengamati secara langsung berjalannya transaksi tersebut, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan hal yang sama. Nah, hal ini juga dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan. Pemilik dan kreditor tidak mungkin dapat secara langsung mengamati berjalannya transaksi perusahaan. Adanya dua cara untuk mengendalikan moral hazard tersebut. Yang pertama yaitu laba bersih dapat dijadikan sebagai dasar penentu kompetensi manajer. Yang kedua yaitu laba bersih dapat menggambarkan kondisi pada sekuritas dan pasar tenaga kerja perusahaan, sehingga manajer yang lalai akan mengakibatkan laba bersih perusahaan menurun, reputasi manajemen yang jelek, dan nilai pasar sekuritas yang menurun. Yang ketujuh yaitu pengaruh sosial dari bekerjanya pasar sekuritas, di mana di ekonomi kapitalitas, pasar sekuritas merupakan mesin utama di mana modal dapat ditingkatkan dan dialokasi untuk memenuhi kebutuhan investasi. Akibatnya, harapan sosial adalah bahwa pasar ini bekerja dengan baik, lalu perusahaan akan menginvestasikan dalam proyek modal sampai profit margin dari investasi sama dengan biaya marginal, dengan demikian menciptakan alokasi modal yang efisien. Kesejahteraan sosial akan ditingkatkan jika modal yang dikeluarkan adalah alternatif produktif. Pasar dapat menyediakan insentif untuk membebaskan insiden informasi yang dibutuhkan oleh regulasi, seperti penggunaan dealer mobil yang mengembangkan reputasi kejujuran dan adil akan menikmati harga jual yang tinggi. Sebuah perusahaan dengan kebijakan kredibel mengungkapkan di luar regulasi minimum dapat menikmati harga saham yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah dari modal ini karena pengungkapan penuh mengurangi perhatian investor tentang inside information. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.